Ismail Bolong telah ditahan di Rutan Bareskrim Polri sejak Rabu 7 Desember 2022. Penahanan terkait izin tambang. Bareskrim telah menyita sejumlah barang bukti dalam kasus tambang ilegal ini. Dalam video yang viral di lini masa, Ismail Bolong menyebut menyetorkan uang 6 miliar rupiah ke petinggi Polri. Kegiatan tambang ilegal disebut berada di daerah Santan Ulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Data Bareskrim Polri sejauh ini, saudara, jumlah tersangka tambang ilegal 3.100 orang dan data Kementerian SDM menunjukkan pertambangan tanpa izin alias tambang ilegal berada di 2.741 titik lokasi. Lalu apakah dengan ditetapkannya Ismail Bolong sebagai tersangka, kasus ini akan terungkap tuntas? Kita bahas usai jeda berikut. Polri menetapkan Ismail Bolong tersangka kasus tambang batubara ilegal di Kalimantan Timur bersama 2 tersangka lainnya. Ismail diduga mengatur kegiatan penambangan ilegal batubara. Selain itu, Ismail juga menjabat sebagai komisaris PT EMP yang juga berstatus ilegal. Sejumlah barang bukti disita oleh Bareskrim Polri. Barang bukti yang berhasil diamankan adalah sebagai berikut. Yang pertama, 36 dam truk. 3 unit handphone berikut SIM card, 3 buah buku tabungan, dan keempat, tumpukan batu bara hasil penambangan ilegal di terminal khusus dan di lokasi PKP 2B PTSB, serta 2 buah ekskavator dan 2 bandel rekening. Sementara itu, Kejaksaan Agung mengaku belum menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP terkait Ismail Bolong. Sampai sejauh ini ya, saya baru menerima informasi dari media. Ya. Nanti saya cek dulu apakah ini sudah ada SPDP-nya apa tidak. Biasanya dalam waktu 3 hari, ya, penyidik itu wajib menyerahkan SPDP kepada penuntut umum. Dalam hal ini kalau dia misalnya ditangani oleh Mabes Polri, berarti yang menerima SPDP itu adalah Jampitung. Kalau yang ditangani oleh di Polda, berarti yang menerima SPDP itu adalah di Jati. Kita akan cek selanjutnya. Indonesia Police Watch atau IPW mendorong dibentuk tim gabungan untuk menangani kasus Ismail Bolong. IPW menilai transparansi dugaan adanya suap perlu dibuka oleh Polri kepada publik. Nah, soal suapnya yang menarik buat IPW adalah belum ada satu pernyataan resmi pun dilansir oleh baik Kapolri, Kadif Humas maupun oleh Bareskrim atau oleh pejabat Polri yang membidangi, misalnya Kadif Propam, berbicara soal dugaan gratifikasi suap atau pelanggaran kode etik. Semuanya tidak ada yang bicara, padahal surat 7 April itu berbicara 3 poin ya. 1, illegal mining, dugaan korupsi, dan dugaan pelanggaran kode etik. Ismail Bolong resmi berstatus tersangka dan ditahan Bareskrim Polri sejak Rabu dini hari. Namun, pengacara Ismail Bolong, Johannes L. Tobing, membantah kliennya menyuap perwira tinggi Polri. Selain itu, pengacara mengaku tidak mau menanggapi soal video pengakuan Ismail Bolong dengan dalih di luar kuasa. Jadi jawabannya adalah, jujur aja, hari ini kami bersama tim semua datang pagi ini. Ini dalam konteks kami mendapat surat kuasa pada 3 pasal persangkaan itu. Jadi saya kembali ulangi, pasal 158 itu mengenai tambang ilegal, perizinan, distribusi, dan sebagainya. Nah, soal kalau Mas tanya itu, saya nggak dapat kuasa mengenai itu. Jadi aku nggak bisa jawab mengenai itu. Ya, saya kira clear ya. Kasus Ismail Bolong disoroti publik usai video pengakuannya atas dugaan setoran 6 miliar rupiah ke perwira tinggi Polri. Ismail lantas meralat pernyataannya terkait setoran ke perwira tinggi Polri. Tim Liputan, Kompas TV.